Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengisi materi dalam retret kepala daerah hari ke-6 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Saya kira tertutup ya. Nanti kalau terbuka jadi nggak bebas. Media boleh masuk ke dalam nggak sih Pak? Enggak. Di luarnya aja. Kita di luar aja ya. Supaya hal-hal yang bersifat tertutup, yang perlu diketahui kepala daerah, itu juga ada trik-trik lapangan biasalah, namanya kepala daerah itu kan art seni ya. Horas Balige Akademi dari tepian yang sangat indah. Oke pemirsa, hari ini saya sedang menunggu-nunggu tadi ya seorang wapres yang sangat muda belia, usia 30-an tahun ya. Sangat muda, seorang wapres Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka katanya ingin memberikan materi ya di retret para kepala daerah ya, hampir 500 kepala daerah yang hadir di Akademi Militer Magelang. Saya tunggu-tunggu ya, bagaimana sih bagaimana ia memberikan materi kepada para kepala daerah secara terbuka live gitu ya. Saya tunggu sebagai warga negara yang membayar pajak, yang tentunya membayar pajak untuk fasilitasnya dia juga ya. Sebagai wakil presiden, tetapi kekecewaan saya memuncak ya, ternyata dilakukan secara tertutup. Saya heran ya dari penjelasan Mendagri ya, Duta Rekayasa Polri itu, rekayasa BB Digital kasus Jessica Wongso itu, Tito Karnavian itu menjelaskan harus tertutup katanya. Karena ada hal yang perlu di bla 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 katanya. Ya seharusnya kan rakyat berhak mendengar secara langsung dari mulut Wapres ini gitu loh, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini ya, sehingga kekecewaan orang yang tidak memilih dia akibat perbuatan Paman Usman di Mahkamah Konstitusi itu bisa terobati ya. Yang khususnya yang tidak memilih dia, tetapi harus menerima keberadaannya sebagai wakil presiden supaya ada kebanggaan bahwa wakil presiden kita ya, seorang anak muda ternyata punya qualified yang memang di atas rata-rata Indonesia kan gitu kan, dengan logika dia memberikan materi tersebut ya, penekanan di mana, terus penjelasan di sana sini sangat detail gitu ya. Seharusnya harus kita saksikan gitu loh ya, supaya kita tidak pesimis. Ini orang apakah karena bansos yang 500 triliun itu, bansos beras yang 22 juta bansos itu, atau karena Paman Usman, atau memang layak memang dia menempati posisi wapres itu ya, tetapi kekecewaan demi kekecewaan. Nah, jadi ya kita nggak tahu kualifikasinya gitu loh. Kalau dulu kan cuma debat kan bisa dihafal ya. Harusnya seorang anak muda yang katanya berprestasi, sangat layak untuk menjadi wakil presiden, terutama digembar-gemborkan oleh Partai Solidaritas Indonesia, itu kan menunjukkan kiprahnya gitu loh. Jangan hanya pergi ke seperti berita ini ya, pergi ke bagi-bagi skincare ya, seorang wapres kelasnya kok bagi-bagi skincare saat cek makan bergizi gratis di SMA Negeri 13 Jakarta. Ya. Wapres Gibran mengatakan dalam setiap kunjungan ke sekolah-sekolah, dia kerap membagikan berbagai perlengkapan sekolah yang merupakan produk lokal. Seperti sales produk gitu loh. Kelasnya kok cuma seperti ini, kualitas dari wapres Indonesia yang dibayar rakyat dengan segala macam mobil dinasnya, rumah dinasnya, keluarganya, listrik segala macam, perjalanan dinas, gaji. Masa cuma bagi-bagi skincare
Ya, terus cek makan siang, makan bergizi gratis. Apa nggak ada visi misi ke depan gitu loh untuk anak muda? Apalagi sekarang ini, bahkan saya baca atau tonton di TikTok atau di mana itu, ya, bahkan lulusan sarjana UGM ya, yang IPK 3,9 harus melakukan menial job, ya, merawat orang tua, ya, perawat untuk yang ya caretaker gitu loh, untuk orang tua atau yang cacat, IPK 3,9 UGM. Dan banyak lagi mungkin yang mahasiswa sarjana atau S2, S3 yang nganggur. Tetapi Anda punya spesial ya di Indonesia ini hanya karena anaknya presiden dulu ya, nyawa presnya juga pada saat bapak Anda sebagai presiden. Anda punya apa ya, kekhususan yang sangat spesial bagi daripada anak-anak muda yang lain. Kalau cuma membagi-bagikan skincare, mencek-cek makan bergizi gratis, ya rugilah kami menggaji Anda sebagai wapres. Itu loh, tunjukkan kualitas dan jangan alergi datang ke kampus. Gitu loh, jangan kelasnya anak SD, SMP, SMA. Anda kan representasi dari anak-anak muda sekarang ini. Tunjukkan Anda itu punya kualitas yang jauh di atas rata-rata anak muda Indonesia, gitu loh. Jangan alergi datang ke kampus, datanglah ke kampus terbuka gitu. Jadi kami juga bisa menonton bagaimana kualitas Anda gitu loh. Layak enggak nanti dicapreskan katanya Prabowo kan? Prabowo Subianto kemarin sempat itu guyon atau joke atau apa ya kan, mau nyalon lagi presiden. Tapi kami nggak tahu kualitas pemikiran Anda gitu loh. Ya, tiba-tiba nanti dicairkan bansos terbiri lagi. Ya, seperti membeli kucing dalam karung. Ya, karena sudah tidak zamannya lagi masuk gorong-gorong ya untuk jadi pemimpin, tidak zamannya lagi membawa apa namanya mobil tahyul, mobil gaib yang sampai sekarang nggak jelas, SMK itu udah nggak zamannya lagi. Sekarang era medsos, era buka-bukaan. Ya, kami ingin ya pemimpin yang kami gaji itu memang layak untuk kami gaji. Apalagi sebagai wakil presiden dengan segala macam fasilitasnya. Tetapi kalau cuma mengecek makan bergizi gratis, bagaimana itu? Enak enggak? Coba begitu-gitu. Terus membagi-bagikan produk skincare. Memangnya Anda salesman? Ya, jauh sekali dengan kualitas yang kita harapkan. Harusnya kan Anda datanglah. Anda kan anak muda, lulusan sarjana atau S2 katanya, S1 atau S2 Singapura. Saya juga nggak tahu karena banyak berceceran informasi-informasi yang nggak confirm gitu, nggak konvergen tentang pendidikannya. Anggap aja lah S1, S2 di Singapura, ya, di Australia atau di Singapura. Kenapa nggak datang itu? Sudah 120 hari dan Anda representasi dari anak-anak muda Indonesia. Jangan alergi, jangan takut datang ke kampus. Tukar pikiran dan lakukan debat-debat ilmiah gitu, debat terbuka untuk mendapatkan apa? Pemikiran yang baru bagi Anda. Ya, mahasiswa itu calon pemimpin masa depan. Ya. Walaupun dia tidak anaknya presiden. Datanglah ke kampus, tunjukkan apa kualitas Anda gitu loh. Jangan coba ngecek anak-anak SD, SMP, SMA. Anda kan apa ya, wakil presiden gitu loh. Anak muda yang katanya dipilih karena talentanya luar biasa, punya perusahaan banyak, martabak dan lain-lain, ya, punya banyak, pokoknya banyaklah kualitas Anda itu menurut PSI dan yang lain ya. Jadi ya tunjukkanlah itu gitu loh. Kita juga sebagai manusia-manusia yang lebih tua dari Anda, khususnya manusia-manusia yang sering bergelut di kampus, ya, pingin dikunjungi oleh seorang wapres muda yang talented, yang well educated, yang very special gitu kan. Bagaimana ini solusi Anda menurut Anda tentang kasus-kasus yang menjadi perhatian di kalangan mahasiswa, terutama ya tentang saintek, sains dan teknologi, ya, tentang industri kita yang mati, tentang Indonesia yang hanya mengimpor, ya, tidak membuat sendiri,
mengimpor dan mengimpor dan mengimpor. Semua teknologi kita impor, tidak ada base industri di kita. Gitu. Banyak lagi tentang lowongan pekerjaan, tentang KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan dalam mencari pekerjaan pun harus bayar. Gitu loh. Harus orang dalam. Bagaimana solusinya? Ya kalau cuma menanyain anak SD ya apalah. Ya ada apalah. Apa interaksi dan tukar menukar pikiran di apa kalangan anak SD yang takut untuk mengutarakan pemikirannya, kan begitu ya. Jadi kalau cuma kita kecewa ya saya memang tidak memilih Anda karena saya golput gitu loh, tetapi kan mau tidak mau saya menerima dan membayar pajak kan untuk salah satu pembayar pajak dari ratusan juta rakyat Indonesia yang membiayain presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya ya tentu saya berhak dong, kecuali saya eksklusifkan ya. Oh, karena Anda tidak memilih Prabowo Subianto dan Gibran maka Anda tidak bayar pajak, kan enggak, semua pembayar pajak. Dan Prabowo Subianto mengatakan baik yang memilih dan tidak memilih itu sama, semua presidennya, presiden wakil presidennya ya Prabowo Subianto dan Gibran gitu. Jadi saya berhak untuk menuntut bagaimana seorang wakil presiden dari negara besar itu menunjukkan kelasnya, menunjukkan kualitasnya, bukan bagi-bagi skincare. Memangnya untuk apa dibagi skincare itu? Gitu. Apa hubungannya dengan Astacita yang digelorakan, digembar-gemborkan selama kampanye? Ini kan Anda pada saat debat capres mengatakan akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan, 5 juta green jobs, bla 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 bla. Bagaimana tahapannya sekarang? Sudah sampai di mana itu? Program kerja tersebut? Atau nanti tinggal dipercantik statistik tiba-tiba selesai 2029 gitu. Bagaimana tahapannya itu? Ya, menciptakan lapangan pekerjaan apa? Ya, 5 juta itu dan 14 juta itu. Jadi total 19 juta. Kan gitu. Ya kita ini memberikan materi di Akmil saja untuk para kepala daerah harus tertutup. Bagaimana kita mengetahui kualitas Anda kalau ditutup-tutupi terus dengan alasan yang nggak masuk akal ya. Seperti dibilang Tito Karnavian si raja rekayasa barang bukti digital itu loh. Jadi ya sesekali lah kunjunginlah, coba kunjungan kerja, lakukan debat sesama, kan nggak jauh usiamu dengan usia anak-anak muda, apalagi yang usia master dan doktor kan sama, hampir sama rata-rata usia 30-an. Untuk master dan doktor itu kan banyak yang usia usia Anda. Jadi tidak ada jarak usia, terjadilah tukar pikiran yang sesama usia gitu loh, untuk membawa Indonesia maju, terutama untuk mengimplementasikan bagaimana 19 juta yang Anda kampanyekan itu bisa terlaksana. Jenis pekerjaan apa? Apakah cuma pekerjaan informal? Ya, informal seperti parkir, ojol, oga, itu sudah dianggap pekerjaan gitu. Atau pekerjaan yang bagaimana? Pekerjaan industri, pekerjaan high-tech, pekerjaan formal, kan banyak jenis pekerjaan. Coba dispesifikasikan. Dan bagaimana roadmap-nya untuk melakukan itu. Kan ini bukan kampanye lagi. Ini sudah pekerjaan real. Gitu loh. Ya bantulah Pak Prabowo untuk menyerap aspirasi dari kalangan-kalangan muda. Terutama yang kalangan-kalangan muda well educated seperti sarjana, master, dan doktor di kampus. Gitu loh. Ya bantulah untuk menyerap itu. Jangan menyerap dari anak SD apalah. SMP, SMA bagi-bagi skincare. Apa yang bisa Anda serap seperti itu? Gitu loh. Bosan kami menonton, membaca tentang Anda. Kunjungan, makan bergizi gratis. Enak enggak? Besok lagi ke SD sini, SMP, SMA bagi skincare. Besok bagi apa lagi? Bagi cukur. Ya, kemarin dibawa cukur gratis ke sekolah. Besok apa lagi? Bulu mata. Besok apa lagi? Kubis buatan. Kan kacau seperti ini. Nggak ada kelasnya ya. Rugi kita membayar pajak kalau kelas dari kualitas dari wapres seperti ini. Gitu. Anda kan masih muda, dituntut energik gitu. Open minded gitu, ya kan?
Ya open mindednya ya ke kalangan Anda lah, yang well educated ini. Bagaimana perhatian mereka terhadap penegakan hukum, terhadap masa depan mereka. Ya. Setelah lulus bagaimana? Apa yang kan banyak yang perlu diserap dari mahasiswa itu, gitu loh. Ya. Dan banyak kalangan-kalangan lain lah yang educated juga kunjungi gitu loh. Dan harus terbuka, jangan tertutup gitu loh. Kalau tertutup kan publik nggak bisa melihat, ya lihat KDM itu, coba nggak bisa mencontoh Kang Deddy Mulyadi, semua terbuka ditaruh di YouTube-nya. Itu orang pun bisa mendapatkan pelajaran, pemahaman. Oh, apa ya masalah yang sesungguhnya di lapangan gitu loh. Terjadilah tukar pikiran, terjadilah identifikasi. Anda mendapatkan identifikasi masalah di situ. Terus pada saat rapat kabinet atau rapat terbatas ke beberapa menteri, Anda kasih masukan. Gitu loh. Ya, saya salut sama KDM itu. Terbuka dia buat. Kita tahu kualitas pemikiran dia. Ya. Jadi kalau Anda ini menjadi pemateri di retret aja, ya mungkin sudah ada teksnya atau yang disiapkan ya kan. Speech yang udah disiapkan aja nggak berani terbuka. Gimana lah ini. Indonesia benar-benar gelap ya. Kalau Anda nggak tahu lah lagi ngomong apa, benar-benar gelap ya. Gelap. Indonesia ini benar-benar gelap ya. Gelap. Ada lagi Presiden Prabowo mengatakan ya, Indonesia ini pertumbuhan ekonominya di atas Jepang, Perancis dan segala macam, tapi pengangguran di mana-mana. Mana ada di Perancis Perancis, Jepang dan segala macam antri sembako, antri gas 3 kg, terus tukang parkir di mana-mana, Pak Uga di mana-mana, ojol di mana-mana. Itu kan karena nggak mendapatkan pekerjaan formal mereka, gitu loh. Dan banyak lagi lah kemiskinan. Kalau pakai takaran World Bank atau Bank Dunia itu $3 sekian per kepala per hari ya, atau 50.000 per kepala per hari, itu 40% sampai 50% penduduk Indonesia miskin. Ya, bayangkanlah itu 50.000 saja per kepala per hari. Ya, standar World Bank, Bank Dunia itu 40% lebih, 100 juta orang miskin. Bagaimana mungkin kita dibandingkan dengan Jerman, di atas Jerman, Prancis, Jepang? Itu kan hanya untuk orang yang nggak paham apa-apa itu. Ya bisa lah dibong-bongin deh kalau uneducated kayak gitu. Ya, mana apanya? Di mana-mana banyak pengangguran, PHK. Ada kemarin perusahaan A, saya tonton di YouTube. Ya, PHK sekian ribu, ini lagi PHK lagi. Itulah harusnya wapres ini yang mendatangi. Kenapa PHK? Kenapa ini? Kenapa itu? Kalau anak SD apalah, ya. Oke pemirsa, ya kekecewaan demi kekecewaan semakin relevan nih. Indonesia gelap dan Indonesia bubar 2030 sesuai prediksi yang dikutip oleh Prabowo Subianto pada saat kampanye 2019. Ya, semakin relevan Indonesia bubar kalau begini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.